Bab 142 sampai 143. Terjebak jadi istri simpanan. Alia berdiri di ambang pintu, menanti suaminya yang sedang menjemput orang tuanya di rumah sakit. Sesuai ucapan Tristan, mulai sekarang Mama Saras dan Papa Jaya akan tinggal bersamanya dan Tristan. Nona, ini susunya dihabiskan dulu. Tutur seorang pelayan memberikan susu hamil Alia. Alia menerimanya. Ia menghabiskan susu hamil itu dengan sekali tenggak, lalu memberikan kembali gelas itu pada pelayan. Makasih ya, Bi. Ucap Alia tersenyum ramah. Sama-sama, Nona. Permisi. Pamit pelan itu lalu pergi meninggalkan Alia. Alia memilih untuk duduk sembari mengusap-usap perut besarnya. Kepala Alia menoleh kanan dan kiri, berharap suaminya lekas datang. Sabar ya, baby. Nanti kita akan tinggal sama-sama dengan Oma dan Opa. Kamu juga. Doain ya, semoga Mami bisa diterima sama Oma kamu. Ucap Alia pelan. Tidak lama kemudian mobil Tristan pun datang. Alia lantas bangkit dari duduknya. Ia memasang wajah penuh senyuman untuk menyambut suami dan mertuanya. Tristan keluar duluan. Ia menyempatkan diri untuk melempar senyuman pada istrinya, lalu membuka bagasi mobil untuk mengambil kursi roda. Tristan tampak mengeluarkan kursi roda itu, kemudian membantu Papa Jaya untuk duduk di sana. Disusul Mama Saras. Seperti biasa, wajah Mama Saras tampak jutek dan sinis, apalagi saat menatap Alia. Selamat datang, Ma, Pa. Sapa Alia dengan penuh senyuman. Mama Saras menatap sinis. Selamat datang. Saya bukan tamu sampai-sampai kau harus mengucapkan itu. Ini rumah putra saya. Ketus Mama Saras. Alia tersenyum lembut. Ia hanya bisa diam. Kali ini Alia tidak sakit hati. Ia akan berusaha untuk bisa terbiasa dengan ucapan ketus Mama Saras. Sekarang bukan waktunya untuk sakit hati. Sekarang waktunya ia bersikap baik, sehingga bisa untuk diterima oleh orang tua suaminya. Silakan masuk. Tutur Alia tanpa memperdulikan ucapan ibu mertuanya tadi. Tristan mendorong kursi roda papanya dengan sebelah tangan. Sementara tangan lainnya ia gunakan untuk merangkul pinggang istrinya. Alia tersenyum. Ia mengusap dada Tristan yang selalu mengerti dirinya. Tristan selalu bisa membuat dia merasa bahwa masih ada yang menyayanginya. Mama Saras kesal. Ia muak melihat putranya yang begitu mencintai Alia. Ia heran mengapa Tristan bisa mencintai wanita sepertinya. Tristan dan Alia mengantar orang tua mereka ke kamarnya yang ada di lantai 1. Tujuannya agar tidak sulit jika Papa Jaya mau keluar. Papa Jaya masih harus memakai kursi roda sebab kondisi tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih. Papa istirahat ya, nanti akan ada pelayan yang membawakan Papa makan. Papa tadi belum makan. Tutur Tristan usai membantu ayahnya berbaring. Papa Jaya menatap Alia. Nah, apa kabar? Tanya Papa Jaya lembut. Alia menatap suaminya yang tersenyum lalu mengangguk. Tanda bahwa Alia harus menjawab pertanyaan mamanya, papanya. Aku baik, Pa. Jawab Alia sopan. Papa Jaya mengeluarkan tangannya untuk memegang tangan Alia. Hal itu membuat menantunya buru-buru mendekat. Maafin Papa ya, Nak. Mulai sekarang, teruslah berbahagia bersama Tristan. Papa merestui hubungan kalian. Tutur Papa Jaya dengan sungguh-sungguh. Bahagia, itulah yang Alia rasakan saat ini. Ia benar-benar mendengar ucapan Papa Jaya secara langsung yang mengatakan telah merestui hubungan dengan Tristan. Mas, Papa menerima aku sebagai menantunya. Ucap Alia penuh senyuman. Mata Alia berkaca-kaca. Ia memeluk Tristan saking bahagianya dengan situasi saat ini. Iya, sayang. Balas Tristan mengusap punggung istrinya. Mama Sarah semakin muak.
Kini bukan hanya Tristan yang menerima Alia, tapi juga suaminya. Ia tidak sudi menerima Alia. Ia tidak mau memiliki menantu dari keluarga yang tidak jelas. Jangan senang dulu kamu. Saya bahkan belum memberikan restu. Jadi kamu belum benar-benar menjadi menantu keluargaku semua, ucap Mama Saras tiba-tiba. Dan mungkin sampai kapanpun saya tidak akan menerima kamu sebagai menantu, tambah Mama Saras dengan begitu menusuk. Tristan mengepalkan tangannya. Ia hendak bicara namun buru-buru dicegah oleh istrinya. Alia menggeleng sambil melempar senyuman. Tatapan Alia lalu beralih kepada ibu mertuanya. Mungkin kan, Ma? Jadi masih ada kesempatan untuk aku diterima sebagai menantu. Aku janji, aku akan berusaha membuat Mama bisa menerima aku, ucap Alia dengan lembut. Mama Saras mendengus. Ia membuang muka karena malas menatap wajah Alia yang sok cantik itu. Ma, Pa, kalian istirahatlah. Aku dan Alia keluar dulu, tutur Tristan dengan wajah tanpa ekspresi. Tristan lalu mengajak Alia keluar dari kamar orang tuanya. Yang merangkul bahu sang istri lalu mengusap-usap perut besar istrinya. Sudah minum susu? Tanya Tristan. Tristan merubah suasana di sana. Ia tidak mau Alia terus terpaku pada ucapan ketus sang mama. Sudah, Papi. Sekarang aku mau makan. Tapi Papa yang suapi, jawab Alia terkekeh. Tristan menunduk. Ia berlutut di depan perut istrinya, lalu memberikan kecupan di sana. Mau disuapi Papi? Baiklah, ayo kita makan, ajak Tristan lalu mendongakkan kepalanya. Tristan bangkit dari posisinya. Ia melingkarkan tangannya di leher sang istri, lalu menyatukan keningnya dengan kening istrinya. Mulai besok aku akan kembali ke kantor. Bagaimana menurut kamu? Tanya Tristan. Tidak bagaimana, Mas. Aku senang jika kamu ke kantor lagi. Sebab aku tahu suamiku aku ini sangat suka bekerja. Jawab Alia mencubit gemas bibir suaminya. Tristan manggut-manggut. Ia mengecup bibir istrinya lalu mengajak Alia untuk makan. Bab 143. Alia sedang berjemur di teras rumah sambil mengusap-usap perutnya yang sudah besar. Alia meninggalkan Tristan yang sedang mandi karena tergoda akan panasnya matahari pagi. Dokter mengatakan jika berjemur di bawah sinar matahari pagi sangat baik untuk janin dalam kandungannya. Enak ya baby. Sudah berapa hari kita nggak berjemur. Mami sampai ninggalin papi kamu yang masih siap-siap, ucap Alia seorang diri. Nona Alia, ini susunya diminum dulu. Seorang pelayan datang dan langsung memberikan susu hamilnya. Alia tersenyum ramah lalu segera menenggaknya hingga habis. Terima kasih Bi, ucap Alia. Sama-sama nyonya. Balas pelayan itu kemudian pergi dan membawa gelas kosongnya masuk ke dalam rumah. Anak mami kok diam aja? Baby masih bobo. Celutu Alia menatap perutnya. Alia sontak menoleh mendengar seseorang memanggilnya. Tampak Bapak Jaya duduk di kursi roda dengan Mama Saras di belakangnya. Papa, Mama. Alia bangkit dari duduknya lalu mendekati kedua mertuanya. Sayangnya kaki Alia tanpa sengaja menyandung selang air yang ada di sana, membuat wanita itu hampir saja terjatuh. Mama Saras dan Papa Jaya ikut terkejut. Bahkan Mama Saras langsung mendekati Alia. Kau bodoh ya? Masa selang air di bawah tidak dilihat? Di mana mata kamu? Ocehan Mama Saras langsung menyerang indera pendengaran Alia. Alia yang masih terkejut berusaha untuk tetap tenang. Ia mengusap-usap perutnya lalu menatap Mama Saras yang menatapnya tajam. Maaf, Ma, kata Alia pelan. Maaf, kamu hampir saja membahayakan nyawa cucu. Mama Saras menggantung ucapannya lalu berdehem singkat.
Susah jika bicara pada wanita yang hanya tahu uang. Terus Mama Saras melanjutkan ucapannya. Alia lagi-lagi hanya bisa tersenyum. Ia tidak mungkin melawan dan sampai membuat mertuanya sampai membencinya. Mama ini gimana sih? Alia hampir jatuh malah kamu marahin. Tegur Papa Jaya geleng-geleng kepala. Papa Jaya lalu menatap menantunya. Kamu tidak apa-apa kan, nak? Tanya Bapak Jaya penuh perhatian. Kepala Alia mengangguk. Iya, Pak. Aku baik-baik saja. Jawab Alia. Tidak lama kemudian Tristan keluar dari rumah. Ia mencari-cari keberadaan Alia karena ingin sarapan ditemani oleh istri kesayangannya. Sayang, panggil Tristan lembut. Bilang sama istri kamu itu, kalau apa-apa lihat pakai mata. Terus Mama Saras. Tristan mengerutkan keningnya. Ada apa sih, Ma? Tanya Tristan. Aku hampir jatuh terpeleset selang air ini. Alia menjawabnya dengan suara pelan. Alia takut Tristan akan memarahinya. Tristan langsung meraba tubuh istrinya, memegang dari bahu lalu turun sampai ke lengan. Kamu nggak apa-apa kan? Tapi sayang, tanya Tristan penuh kekhawatiran. Iya Mas, aku nggak apa-apa kok. Jawab Alia tersenyum manis. Tristan menghela nafas. Ia harus segera berangkat ke kantor. Namun sebelum itu ia harus sarapan dan memastikan istrinya juga sarapan. Aku harus berangkat ke kantor. Mau temani aku sarapan? Tanya Tristan penuh kelembutan. Buat apa kamu minta izin? Itu sudah kewajibannya. Bahkan seharusnya dia itu memasak. Jangan mentang-mentang ada ART, jadi santai dan melupakan tugas sebagai istri. Mama Saras kembali menyahut. Ma, tegur Papa Jaya pelan. Mama Saras memilih untuk diam daripada berdebat lagi dengan suaminya. Ia kesal pada Alia. Wanita itu selalu menjadi penyebab pertengkarannya dengan suaminya. Tristan langsung menarik tangan istrinya. Ia mengajak Alia untuk masuk ke dalam dan tidak mau memperdulikan ucapan mamanya. Tristan duduk di meja makan. Begitu pula dengan Alia. Kamu harus makan. Aku pokoknya tidak berangkat kalau kamu belum sarapan, kata Tristan. Iya Mas, balas Alia mengangguk nurut. Sementara itu di tempat lain, di rumah Mondi dan Aira, tampak wanita itu sedang membantu suaminya bersiap-siap. Mondi beberapa kali mengambil kesempatan untuk menggoda dan menjahili istri kecilnya. Mas, diam deh, ucap Aira saat merasakan tangan Mondi mengusap-usap pinggang dan semakin turun ke bawah. Mondi tergila. Kenapa sih? Bukannya kamu suka? Tanya Mondi semakin jahil. Aira tidak bicara. Wanita itu merapikan kemeja dan memakaikan jas di tubuh sang suami. Jadi kamu dan Tuan Tristan sudah akan kembali ke kantor lagi? Tanya Aira basa-basi. Ayahnya Tuan Tristan sakit. Dia butuh Tuan untuk mengurus perusahaannya. Bahkan sekarang mereka tinggal di rumah Tuan dan Nona. Jawab Mondi bercerita. Alia manggut-manggut. Dan orang tua Tuan, apa dia sudah menerima Kak Alia? Tanya Aira. Aira memikirkan kakak angkatnya. Ia masih ingat pernah mendengar gosip para pelayan yang mengatakan jika Alia tidak diterima sebagai menantu. Aira kasihan pada kakaknya. Ia tahu Alia adalah gadis yang baik. Jadi ia tidak setuju jika orang tua Tristan memusuhinya dan tidak menganggap sebagai menantu. Aku tidak tahu, sayang. Itu bukan kapasitasku lagi, jawab Mondi. Aira manggut-manggut. Ia hendak mengantar suaminya sampai ke depan apartemen. Namun ponsel Mondi tiba-tiba berdering. Mondi tidak langsung menjawab. Pria itu melihat siapa yang menghubunginya pagi-pagi. Siapa, Mas? Tanya Aira. Mondi menatap istrinya. Ia ragu untuk mengatakan pada istrinya. Mas, panggil Aira.
Aira mengambil ponsel Mondi dari tangan pria itu. Ia melihat nama mbaknya di sana. Aira menatap Mondi penuh pertanyaan. Aira lalu lekas mengangkat panggilan itu. Halo, Nak Mondi. Nak, boleh tidak ibu minta uang? Uang yang kamu berikan kemarin sudah habis. Aira terkejut. Jadi orang tuanya masih meminta uang pada suaminya. Padahal Mondi sudah memberikan banyak uang sebelumnya. Bu, Mas Mondi bukan bank. Ibu tidak bisa terus meminta uang pada suami aku. Aku malu, Bu. Aira menyahut. Aira, ibu nggak ngomong sama kamu. Kasih ponselnya ke suami kamu. Aira tidak mengindahkan ucapan ibunya. Ia langsung menutup panggilan itu dan baru memberikan ponsel suaminya kembali. Sayang, aku bukan maksud enggak mau cerita. Ucap Mondi terhenti saat Aira menggelengkan kepalanya. Maafin aku, Mas. Aku dan keluargaku hanya bisa merepotkan kamu terus. Liri Aira menundukkan kepalanya. Mondi lekas memeluk istrinya. Andai bukan karena harus ke kantor, mungkin Mondi akan mengajak istrinya bicara dan menjelaskan semuanya. Tapi ia hampir terlambat. Kita bicara setelah aku pulang ya. Tolong jangan pikirkan apapun, tutur Mondi lembut. Aira melepaskan pelukan suaminya. Baiklah, Mas. Balas Aira menyeka air matanya yang hampir menetes. Aira mengerti. Suaminya ini sudah hampir terlambat datang ke rumah utama untuk menjemput Tuan Tristan dulu. Aku berangkat sayang. Mondi mencium kening istri kecilnya, lalu pergi meninggalkan apartemen mereka. Aira menghela nafas. Ia benar-benar merasa malu pada suaminya. Keluarganya masih saja meminta uang, padahal jelas-jelas Mondi sudah memberikan banyak sekali uang. Aku harus bicara pada mereka, gumam Aira.